Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tes. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad malam Ahad pekan pertama. Pertemuan ini istimewa karena ini adalah pertemuan pertama setelah Ramadan, setelah Idul Fitr. Jadi saya akan kasih pengantar sedikit sebelum kita melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Biasanya selama atau sepanjang bulan Syawal itu nuansa Idul Fitr itu masih kental. Padahal hari raya Idul Fitr itu cuma sehari, tanggal 1 Syawal, tapi kebiasaan kita ini sampai sepanjang bulan Syawal mengucapkan selamat karena memang kemarin tidak ketemu misalnya ya, atau saling mendoakan. Ini masih sangat relevan, masih sangat pas dengan suasana Syawal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana yakin jemaah yang hadir, yang ikuti kajian ini pada bulan Ramadan yang baru saja berlalu, saya yakin termasuk orang-orang yang berlomba-lomba meningkatkan ketaatannya dan ketakwaannya, keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bapak-bapak ini, saudara-saudara sekalian, adalah orang-orang yang sepanjang Ramadan memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah, dengan tarawih. Dan saya yakin pula jemaah sekalian juga sepanjang bulan itu yang tidak punya udzur syar'i puasa. Saya tidak perlu bertanya puasa antum 29 apa 30. Saya tidak perlu bertanya antum lebaran hari Jumat atau hari Sabtu. Udah, itu sudah berlalu, sudah terjadi. Ya. Saya hanya berharap ke depannya, kan bentar lagi Idul Adha, mudah-mudahan kompak. Kalau nanti qadarullah nggak bisa kompak, ya udah, mau apa lagi gitu kan. Tapi kita masih selalu punya harapan untuk bisa di satu negeri ini kaum muslimin Id bersama. Tapi kalau seandainya terjadi perbedaan, kita juga sudah sering mengalami hal itu, dan nggak usah dibahas. Biasanya kalau dibahas itu nanti panjang, panas. Makanya yang paling bagus gak usah dibahas. Ya, saya yakin juga jemaah sekalian kemarin ketika dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, banyak yang memanfaatkan untuk memperbanyak tilawatul Quran.
amalan unggulan selain tarawih, selain puasa adalah tilawatul Quran. Bahkan bukan hanya tilawah, al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya mungkin ada yang khatam 10 kali, kalau enggak 10 ya mungkin 5 kali, 2 kali ya, atau sekali. Bagi orang yang lancar sebulan Ramadan cuman khatam sekali itu sebenarnya apa ya? Hah? Ya minim banget lah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain, ada yang Masya Allah meningkatkan kedermawanannya, kesabarannya, dan seterusnya. Saya yakin itu semua telah kita lakukan. Nah kalau itu keadaan kita, pertama pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa kita harus memuji Allah? Bukankah itu prestasi kita? Bukan. Itu bukan murni prestasi kita. Sebagaimana harta, kalau sekarang ada seorang muslim punya harta 100 miliar, 1 triliun, itu bukan hasil usaha Anda semata, anugerah dari Allah ya. Ar-Razik, sang pemberi rizki juga, dan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau Ramadan kemarin padat berisi dengan kebaikan, pertama yang harus kita ingat adalah bersyukur kepada Allah, karena berkat taufik dan hidayah dari Allah kita bisa melakukan itu. Tanpa hidayah dan taufik dari Allah, kita seperti orang di luar sana. Ketemu Ramadan masih ada yang zina, ketemu Ramadan masih ada yang mabuk, ketemu Ramadan masih ateis, ketemu Ramadan masih kafir. Berkat taufik dari Allah, dan tentunya juga berkat perjuangan kita. Akhirnya begitulah isi Ramadan yang lalu. Terus amal ini dikawal, ngerengek-ngerengek kepada Allah, mohon agar diterima. Taib, dan khawatir jangan-jangan tidak diterima. Nah supaya amal kita diterima ini kita banyak berdoa. Sampai ada yang menceritakan orang-orang terdahulu itu 6 bulan setelah Ramadan itu gencar berdoa supaya amalnya diterima oleh Allah. 6 bulan menjelang datangnya Ramadan tahun depan sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan. Nah, seorang muslim ya, itu dididik dalam Islam ini, dididik oleh Allah, dididik oleh Rasulullah Muhammad SAW agar selalu punya keinginan-keinginan yang baik terhadap saudaranya. Kalau saudaranya puasa, didoakan mudah-mudahan diterima. Saudaranya sholat, mudah-mudahan diterimanya. Saudaranya berdosa, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaranya menyimpang, dimohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita biasakan orang Islam itu sayang banget sama saudaranya sesama muslim, selalu menginginkan kebaikan, dan salah satu andalannya adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti tadi yang saya gambarkan, Ramadan dia puasa, Ramadan dia sholat, Ramadan dia memperbanyak tilawah, Ramadan dia memperbanyak sedekah dan yang lainnya ya. Kalau saya punya saudara seperti itu, maka saya doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Begitu juga saudara saya pasti juga membalas mendoakan, saling mendoakan. Nah, nuansa Idul Fitr itu, suasana Idul Fitr itu, pertama adalah suasana surur, suasana riang gembira. Hari raya itu adalah hari gembira. Nah, biasanya kita itu kalau menggembirakan anak-anak kecil di hari raya diapain? Kasih apa? Bagi-bagi duit. Itu ternyata bukan di sini saja. Saya lihat di YouTube itu syekh-syekh di Saudi itu, di Timur Tengah itu juga menggembirakan anak kecil itu bagi-bagi. Ada makanan, kue-kue gitu kan. Nah, jadi hari raya itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahi 2 hari raya. Itu adalah hari bahagia, hari riang, hari bersukacita, bukan berduka.
Makanya sampai disunahkan di hari raya itu mengenakan pakaian yang baru, yang paling bagus, menunjukkan bahwa kita ini bergembira. Beda dengan hari berduka. Antum pernah nggak ada orang mengalami musibah kematian kemudian pakai jas menyambut ini, pakai sarung baru? Enggak. Itu hari berduka itu kadang-kadang orangnya ya lecek, lusuh, nggak sempat ini kan. Nah, apalagi perempuan kalau berkabung itu tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, tidak boleh berdandan. Nah, jadi itu ditambah lagi saling mendoakan, saling mengucapkan selamat. Dan itu semua sudah kita lakukan di Id yang pertama. Dan karena saya ini baru bertemu hari ini, saya berbaik sangka, berhusnudzan. Antum semua itu berhak untuk saya doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kalian dan amal kita semua. Ya, ini untuk orang-orang yang tadi, yang puasa, yang sholat, ya. Dan saya yakin sekalian jemaah sekalian berhak untuk mendapatkan doa itu. Mudah-mudahan dugaan saya tidak meleset. Ya, amin. Jangan sampai saya mengira orang ini soleh banget, puasa, nggak taunya puasa enggak, sholat juga ancur-ancuran, terawih nggak pernah. Nah, baca Quran enggak, doa saya sudah bagus tapi meleset. Nah, baik, itu sudah berlalu. Ramadan meninggalkan hal-hal yang abadi dicatat oleh malaikat pencatat amal, ada di buku catatan amal kita pasti. Tidak ada yang hilang. Tinggal sekarang ini perjuangan kita masih hidup adalah melanjutkan ketakwaan kita, ketaatan kita. Jangan sampai ya ada seorang muslim di bulan Ramadan ahli ibadah, di bulan Syawal dia masih segar bugar, masih afiat, masih hidup, kemudian tidak lagi ibadah. Diperparah lagi, tidak ada yang ngingetin. Masya Allah. Begini ini ada nggak kemungkinan orang itu rajin ibadah di bulan Ramadan? Ya, tapi setelah Ramadan nggak lagi dia ibadah, padahal kondisinya masih fit, bahkan bisa saja lebih fit daripada ketika dia Ramadan. Makannya 3 kali gimana, ya kan? Tapi nggak ibadah, nggak ada yang ngingetin lagi. Klop, dianya lalai, kemudian tidak ada yang nolong. Maka umumnya ad-du'at ilallah, orang-orang yang menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan Allah, ya, itu kalau di awal Ramadan rata-rata memotivasi kaum muslimin supaya memanfaatkan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin untuk ibadah. Dijelaskan istimewanya Ramadan, ya. Ketika orang itu melihat dan mengetahui, meyakini Ramadan itu bulan istimewa, ya, dia akan memohon kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan dan benar-benar diberi kesempatan bertemu. Dia manfaatkan, dia tingkatkan ketakwaannya. Nah, nasihat yang paling relevan pasca Ramadan adalah mengingatkan orang-orang yang sudah rajin itu di bulan Ramadan, awas, jangan sampai Ramadan berlalu, ibadahnya berlalu juga. Enggak. Ya, justru sebaliknya, saat-saat seperti inilah kita bisa introspeksi diri, muhasabah. Saya ini termasuk orang yang gagal, atau orang yang sukses dari bulan Ramadan yang baru saya berlalu. Ya, puasa kan tujuannya la'allakum tattaqun. Kalau di Syawal ini kita benar-benar berusaha melengkapi diri kita dengan sifat orang-orang bertakwa dan istiqamah, insya Allah bukti ya kita lulus. Jadi lanjutkan apa yang sudah kita rintis, apa yang sudah kita biasakan, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ke bulan Syawal dan berikutnya. Dan ingat, batas kita akhir ibadah itu adalah mati. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang akal kita masih waras, maka kewajiban beribadah kepada Allah masih melekat kepada kita, melekat pada diri kita. Apalagi kita sehat, berarti ibadahnya adalah ibadah orang sehat.
Kalau Ramadan kemarin sehat dia ke masjid, sekarang stroke dia tidak bisa jalan, sholatnya sholat ala orang stroke. Kalau seandainya qadarullah Ramadan kemarin sehat, mengalami kecelakaan di bulan Syawal, tulangnya patah-patah, nggak bisa jalan, berarti sholatnya ala orang yang tulangnya patah-patah. Geletak. Berbahagialah orang yang kondisinya seperti ini, kemudian di masa sehatnya kemarin dia istiqamah, insya Allah pensiun amal soleh. Tapi kalau masih sehat seperti ini, tiba-tiba ibadahnya hilang, ini na'udzubillah, ini mengerikan. Coba kalau diwafatkan oleh Allah di bulan Syawal, dalam keadaan dia sudah tidak peduli lagi ibadah, su'ul khatimah ya. Maka ikhwatal iman, mari kita saling tolong menolong, saling nasihat menasihati ya. Saya kasih motivasi ini, mari kita lanjutkan. Selama kita masih bisa melangkah ke masjid, ayunkan kaki kita ke masjid. Siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid? Setahu saya itu dari tahun ke tahun gitu ya, dari saya kecil orang ahli masjid itu memang tidak banyak. Coba kalau misalnya ini antum tidak ada semua, saya yakin ya berkurang sejumlah orang ini ya. Mengajak orang ke masjid itu susah banget, sudah dengan berbagai macam cara ya, dijelaskan bahwa tidak ada bangunan di muka bumi itu yang menjanjikan fadilah, ganjaran melebihi masjid, gak ada ya. Itu cara kita mempromosikan masjid, itu salah satunya adalah dengan mengutip ayat-ayat yang kaitannya dengan masjid, sholat berjamaah, mengutip hadis-hadis Nabi ya, dijelaskan kepada kaum muslimin tentang sholat jamaah, tentang Jumatan, tentang cara bagaimana kita memakmurkan masjid. Salah satunya dengan kajian ilmiah, dengan pelajaran yang terkait dengan Al-Quran misalnya, atau yang terkait dengan zikir. Karena Rasulullah SAW dulu ketika memberi bimbingan kepada orang Badui yang kencing di masjid itu, Rasulullah SAW didik si Badui ini dengan sabda beliau, innama hiya li dzikrillahi wa tilawatil Quran. Masjid itu hanyalah untuk zikrullah dan tilawatul Quran. Zikrullah dalam arti luas ya, semua sholat yang disyariatkan ya itu termasuk zikrullah. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, Jumatan, sholat gerhana, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Barangkali itu cukup sebagai muqaddimah. Alhamdulillah masih ada beberapa menit ya, masih cukup lama. Kita lanjutkan mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad. Bisa kita katakan kita belajar akhlak melalui guru besar kita siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Karena hadis yang dihimpun di dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah itu adalah hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Ingat saya sudah kita mulai ya, sampai hadis keberapa terakhir? 15. Ini bab pertama ini, hadis-hadis pertama ini tentang kita dengan orang tua kita ya. Jangan sampai orang itu ya rajin ke masjid, rajin rukuk dan sujud ya, tapi dengan orang tuanya apa bahasanya? Durhaka ya. Ini nanti kalau kita pelajari terus ya, jangan sampai kita ini orang yang ahli ke masjid tapi dengan tetangga kita ini kita jahat. Nanti kalau sudah sampai Pak, jangan sampai kita ini orang rajin ke masjid ya, tetapi dengan kerabat karib kita putuskan. Nggak bisa dipilih. Kalau kita menegakkan sholat atas nama menjalankan kewajiban, maka berbakti kepada kedua orang tua itu juga kewajiban. Demikian juga nanti sampai kepada anak-anak yatim, bahkan hamba sahaya yang tidak ada dalam kehidupan kita, tapi ilmunya masih tertuang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-15 ya. Bab yang ke-7, babu uquqil walidain.
bab durhaka kepada orang tua. Uquq itu lawan daripada ihsan. Kalau yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah adalah ihsan kepada kedua orang tua atau bir, ya, birrul walidain, biasa diterjemah berbakti. Lawannya uququl walidain. Kata uquq itu asalnya maknanya memutus. Aqqa ya uquq itu memutus, ya. Tapi sudah biasa diterjemah uququl walidain, diterjemah durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini adalah ibu, bapak. Bukan orang tua dalam arti umurnya tua. Itu nanti ada bab sendiri, ya. Islam mengajarkan birrul walidain. Islam juga mengajarkan kita yang muda menghormati yang tua, umurnya yang lebih tua. Yang tua, umurnya yang tua menyayangi yang muda. Itu nanti di belakang kita temukan hadis-hadis yang mengajarkan itu. Taib. An Abi Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qal, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Itu bayangkan ya, ini yang menawarkan siapa ini? Yang bersabda maukah kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda ini di hadapan siapa? Sahabat. Ini jelas di hadapan sahabat, ya. Ya. Bukan di hadapan Abu Jahal. Ini di hadapan sahabat, ya. Beliau ajarkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat berwibawa di mata sahabatnya. Orang yang sangat dimuliakan, sangat dicintai, sangat diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Antum bayangkan kalau kira-kira beliau menawarkan ini, respon sahabat gimana? Apa antum kira kayak zaman sekarang? Ada orang alim atau kiai misalnya, sini, maukah kamu kalian saya kasih tahu ini? Nggak sempat pak, nggak sempat. Kenapa? Saya sibuk. Mungkin ya, tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Ini ya, salah satu trik atau cara supaya sahabat itu benar-benar memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini cara beliau. Tidak digelontorkan ilmu itu dalam keadaan sahabat ngantuk lah, dalam keadaan ini. Kalau sekarang malah bukan ngantuk lagi, mungkin main HP, main ini, ya kan. Ilmu itu berharga, dan orang Islam itu harus dididik. Kalau dia ngaji itu benar-benar dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa diserap, masuk istilahnya. Dan itu perlu konsentrasi. Tapi sayang ya, kadang-kadang orang Islam itu sudah jarang ngaji, sekalinya ngaji kadang-kadang itu nggak serius. Khutbah Jumat itu, khutbah Jumat, coba bayangkan, khutbah Jumat itu adalah mestinya menjadi media yang sangat efektif untuk mengajarkan kebaikan kepada jamaah. Karena jamaah itu tidak boleh ngomong sama sekali. Bahkan seandainya khatib sudah berkhutbah, dia mengatakan diam kamu kepada saudaranya, itu sudah dinyatakan Rasulullah faqad lagha. Ganjaran Jumatan yang begitu besar itu bisa lebur gara-gara cuman mendiamkan orang yang ngomong. Itu kadang-kadang ada masjid itu puluhan tahun mengadakan Jumatan, itu orang-orang pada ngobrol, enggak ada yang ngingetin. Mestinya itu pengelola Jumatan, kalau memang kondisinya seperti itu, ya, sebelum khotib naik mimbar itu diingetin, ditata jamaah, diingatkan. Atau khotibnya ketika dia berkhutbah, kemudian ada orang-orang dewasa yang berbicara, mestinya diingatkan, sehingga materi khutbah itu
nyampe. Ya, nih Rasulullah itu kalau ingin menyampaikan ilmu dikondisikan sahabat-sahabat beliau itu dalam kondisi full konsentrasi dengan harapan bisa diserap. Baik, sampai 3 kali, salasan, ini 3 kali. Berarti kalau kita terjemah ya, kalau pakai bahasa sini, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Sampai 3 kali. Nah, respon sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, mereka merespon, bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah, atau tentu kami mau wahai Rasulullah. Ya, lalu digelontorkanlah ilmu yang sangat bermanfaat ini. Beliau bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Inilah dosa yang paling besar, yang kalau pelaku dosa syirik itu mati dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikannya, tidak akan diampuni oleh Allah. Itu bayangkan, mati dalam keadaan dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan bukan hanya itu saja, ilmu tentang syirik yang tertuang di dalam Al-Quran, orang itu kalau mati dalam keadaan musyrik, seandainya dia punya amalan baik, amalan kebajikan sebesar apapun, sebanyak apapun, ihbat itu hancur lebur, hancur luluh. Jadi amal soleh sebanyak apapun plus syirik, ya, syirik akbar, nilainya sama dengan 0. Ini mengerikan banget, dosa besar yang paling besar. Makanya para rasul itu ketika mendakwai umatnya dientaskan dulu dari syirik, ditanemin tauhid. Kalau antum bertani ya, ada yang mantan petani. Antum kalau nanam kacang tanah, sambil antum sela-selanya tanamin jagung, dua-duanya bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh nggak? Bisa. Kalau antum nggak bisa jawab, saya bisa jawab karena saya pernah melakukan itu. Nanti ya, kacang tanah itu umurnya 90 hari atau 100 hari. Kacang tanah panen, jagungnya panen. Bisa ya. Tapi kalau ini misalnya mau tanam kacang tanah, ini Masya Allah tanahnya ini masih banyak duri-durinya, bisa nggak ditumpang sari dengan duri? Nggak bisa. Maka dakwah itu seperti itu. Sebelum orang itu diajari nih bibit unggul, ada sholat 5 waktu, ada bibit unggul puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, zikir dan lain sebagainya, ini dipastikan ibarat tanah ini harus sudah dibebaskan dari segala hama, segala hal yang menyebabkan tumbuhan ini tidak tumbuh. Harus bersih dulu dari syirik. Orangnya harus meyakini la ilaha illallah, baru nanti ibadah. Makanya Nabi Rasulullah Muhammad SAW dan Rasul-Rasul terdahulu kalau menghadapi kaumnya pertama kali yang didakwakan adalah tauhid. Jadi menyiapkan supaya ibaratnya ini tanah layak untuk ditanami kebaikan baru. Nah, ini ilmu dasar. Jangan sampai ada orang Islam nggak tahu kalau dosa yang paling besar, yang apabila pelakunya tidak bertaubat menyebabkan kekal di neraka. Dosa ini juga menyebabkan seluruh amal ibadah, amal kebaikan tidak ada nilainya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kemarin sudah ada ya, perintah berbuat baik, pertama kepada Allah, kedua kepada orang tua. Larangan yang paling besar menyekutukan Allah, kedua yang disebutkan oleh Rasulullah adalah uququl walidain. Nah, jangan sampai tadi yang saya gambarkan, kita ini sudah rajin beribadah kepada Allah. Sebagai konsekuensi tauhid kita rukuk sujud di masjid, tapi kepada orang tua kita tidak berbakti. Nah, mungkin umur kita ini orang tuanya sudah banyak yang tidak ada, sudah tidak ada. Kita tidak bisa ngasih hadiah di bulan Ramadan apa di Idul Fitr. Antum beliin sarung, udah di alam barzah beliin sarung. Antum beliin sarung yang paling bagus BHS misalnya yang jutaan. Antum taruh di atas kuburannya jadi ambil orang. Udah nggak bermanfaat kan? Yang bermanfaat apa? Ini pentingnya. Nanti kita akan temukan
petunjuk dari Rasulullah bagaimana baktinya anak kepada orang tuanya yang sudah di alam barzakh. Masya Allah. Jadi ini pelajaran, bukan memang saya anak kecil Pak, belajar tentang birrul walidain. Perhatikan, dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah saya sudah atau kedua orang tua saya sudah meninggal, apakah masih ada bakti yang bisa saya lakukan untuk mereka? Dijawab oleh Rasulullah. Tapi nanti ini kita lanjutkan hadis ini dulu ya. Wajalasa, beliau duduk, wa kana muttaqian, yang sebelumnya beliau bersandar. Ketika ingin melanjutkan sabdanya, Rasulullah mengubah posisi duduknya. Tadinya bersandar, kemudian duduk. Ala wa qaulu zur, ketahuilah dan perkataan dusta. Insyaallah, ini termasuk dosa besar ya. Perkataan dusta itu ya termasuk memberi kesaksian bohong, fitnah dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang ini sudah tidak populer dengan istilah dusta. Yang populer sekarang apa? Hoak. Masya Allah. Negeri mayoritas muslim, tapi hoak itu kayak sampah di Bantar Gebang ya. Kita kalau mau memerangi masalah ini, jangan kita perangi dari skala Sabang sampai Merauke. Mulai diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, mulai ajarkan kepada keluarga kita, itu yang bisa kita lakukan ya. Masya Allah, fitnah, hoak atau penyalahgunaan yang lain untuk pornografi itu luar biasa ya. Padahal negara ini sering dibangga-banggakan negara yang paling banyak jumlah penduduknya muslim seluruh dunia. Taib. Wa ma yazalu yukarriruha hatta qult, dan beliau mengulang-ulangnya sampai saya mengatakan laitahu sakat. Duhai sekiranya Rasulullah itu sudah cukup berhenti diam. Berarti menunjukkan betapa pentingnya tentang masalah yang disampaikan oleh beliau ini. Dalam hadis ini ada 3 ya. Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan qauluz zur, perkataan dusta atau perkataan bohong. Fiqhul hadis, kesimpulan yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Subutul inqisamid dzunub ilal kaba'ir was shaghair. Tetapnya atau benarnya pembagian dosa menjadi dosa-dosa besar dan dosa kecil. Di situ diterjemah apa? Kesimpulan pertama. Dosa terbagi menjadi 2, Ya. dosa besar dan dosa kecil. Taib. Atau kalau kita ini, kalau redaksinya begini, subutu inqisamid dzunub ilal kaba'ir was shaghair. Yaitu terbaginya dosa menjadi dosa-dosa besar dan dosa kecil. Tapi ingat, membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil itu bukan pakai hawa nafsu, harus pakai standar yang sudah baku ya. Kalau zaman sekarang dosa besar diserahkan kepada orang-orang sekarang, menurut kamu ini dosa besar apa enggak? Udah banyak yang tidak lagi masuk dalam kategori dosa besar. Iya. Pertama, karena banyak yang tidak tahu. Yang kedua, di zaman sekarang ini banyak orang tidak tahu berani bicara. Ya, sebab yang ketiga, karena begitu banyaknya pelanggan setia orang yang melakukan dosa besar sampai dianggap biasa. Jujur aja, perhatikan, ada enggak orang yang mengingkari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Sudah jarang. Guru tidak peduli anak didiknya sholat atau tidak. Bahkan kadang-kadang imam di rumah tangganya sudah tidak peduli sholat. Padahal meninggalkan sholat 5 waktu itu dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama bukan hanya sekedar dosa, murtad, bukan orang Islam. Bayangkan. Ini contoh ya. Baik, ada dosa besar, ada dosa kecil ya. Dan pernah nggak kita dididik begini, jauhi dosa-dosa besar ya, kalau dosa-dosa kecil nikmati aja. Ada nggak pernah mendapatkan nasihat atau wejangan di masjid ini melalui mimbar atau melalui meja ini?
Antum itu dididik dosa besar tinggalkan ya, tapi kalau dosa kecil nikmatin aja, nggak apa-apa. Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kalau dalam rangka meninggalkan perbuatan dosa, tidak pandang besar, tidak pandang kecil. Demikian juga sebaliknya. Pernah nggak ada orang berdakwah di sini, wahai kaum muslimin, jaga sholat fardu. Kalau sholat sunat nggak usah, nggak penting. Qabliyah ba'diyah nggak usah, taraweh gitu nggak usah. Pernah nggak begitu? Nah, berarti kalau dalam masalah perintah tidak pandang wajib, tidak pandang sunnah, kita ingin melaksanakannya. Begitu cara kita beragama. Jadi kalau ada orang menasehati, ini dosa besar ya tinggalkan, dosa kecil nikmati nggak apa-apa. Waduh, tuh nggak mungkin memang. Yang kedua, at-tarhibus syadid min uquqil walidain wa qauliz zur. Ancaman yang sangat keras terhadap durhaka kepada orang tua dan perkataan dusta. Awas, jangan durhaka kepada orang tua dan jangan berkata dusta. Ya. Uququl walidaini min kabairid dzunub. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Sekarang pertanyaannya, ada nggak durhaka kepada orang tua? Hah? Kalau antum ditanya ada nggak di negara kita ini bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu ada nggak? Tergantung. Kalau yang ditanya itu orang tidak pernah dengar berita, tidak pernah ingin tahu ada apa di zaman sekarang. Dia cuma dari rumah ke masjid, zikir, pulang, tutup pintu. Mungkin dia menjawab, saya tidak tahu Pak. Tapi kalau orang yang faham kehidupan, Masya Allah, durhaka kepada orang tua di negeri kita yang dilakukan oleh anak-anak dalam negeri ini, bukan cerita impor dari Tiongkok atau tempat yang lain. Sampai ada yang membunuh ibunya, membunuh bapaknya, membunuh keluarganya. Masih menganggap masalah begini ini nggak penting, ya? Masya Allah, ya, masih menganggap dengan negara kita ini baik-baik saja. Dosa besar apa yang tidak banyak pelakunya zaman sekarang? Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, itu semua dosa besar. Ya? Durhaka kepada ibu, narkoba. Ada nggak narkoba di negara kita ini? Ya tergantung. Kalau yang ditanya itu orang yang tidak pernah meluangkan waktu untuk, bisa jadi cucunya, bisa saja anaknya itu sudah kejang-kejang menjadi pecandu narkoba, dia tidak tahu karena tidak pernah mau tahu, ya kan? Tapi kalau orang yang tahu keadaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu bahaya besar di negara kita ini adalah narkoba. Kalau narkoba itu sudah merajalela, bisa saja negara yang kita harapkan, yang kita cita-citakan menjadi negara yang kuat, ternyata satu saat kita dikejutkan. Itu ibarat bangunan itu tiba-tiba ambruk, runtuh. Apa yang diharapkan dari pecandu narkoba? Taib, ya. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah, tetap optimis, tetap memperbanyak istighfar dengan harapan mudah-mudahan Allah yang maha luas rahmatnya tidak menghadap kita dengan dosa-dosa ini. Ya, iya, mudah-mudahan kalau masih ada yang istighfar, masih ada yang nangis-nangis mohon ampun kepada Allah, masih ada yang tulus berdoa kepada Allah untuk kebaikan negeri ini, mudah-mudahan Allah tahan, ya, adab tidak diturunkan karena sebab sebagian orang yang masih mau merengek-rengek kepada Allah, memohon rahmatnya, memohon ampunannya. Kemudian yang keempat, ta'kidu tahrimiz zur wa idhami qubahihi. Penekanan tentang haramnya perkataan dusta dan keburukannya yang sangat besar. Yang kelima, mahabbatur sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghayatul adab ma'ahu. Hadis tadi juga terdapat pelajaran kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak diragukan lagi, ya, orang yang mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bukan hanya beriman, mereka itu bukan hanya taat, tetapi mereka itu orang yang sangat mencintai Nabi. Dan juga Nabi dicintai oleh para sahabatnya itu bukan tanpa sebab.
tapi memang pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun hal yang membuat sahabat itu tidak suka kepada beliau. Secara fisik beliau orang yang sempurna, harum baunya, tutur katanya subhanallah, akhlaknya mulia, dan beliau juga sangat menyayangi sahabat-sahabatnya. Ya. Kemudian wa ghayatul adab ma'ahu, dan adab yang sangat tinggi terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah beradab kepada Rasulullah ini masalah besar, ya. Sampai-sampai Allah memberikan bimbingan kepada para sahabat, memanggil Nabi saja jangan seperti memanggil orang biasa. Bersuara, volume suara saja kalau ngomong dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kurang ajar. Apalagi adab-adab yang lain seperti mencintai beliau, mengikuti beliau, ya. Jadi inilah salah satu sekelumit tentang sahabat terhadap Rasulullah. Mereka orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang sangat beradab. Alhamdulillah dapat satu hadis. Mudah-mudahan nanti kalau sudah pertemuan kedua itu tidak ada lagi pengantar ya. Insyaallah kita langsung materi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.